Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musdalifah Putri Ngadito dari kelas A Sistem Informasi. Di video ini saya akan menjelaskan materi tentang IRD dan bahasa basis data. Materi yang pertama yaitu materi IRD. IRD yaitu Entity Relationship Diagram. IRD merupakan notasi grafis dalam pemodelan data konseptual yang mendeskripsikan hubungan antara penyimpanan. IRD digunakan untuk memodelkan struktur data dan hubungan antar data. Dengan IRD, kita dapat menguji model dengan mengabaikan proses yang harus dilakukan. Selanjutnya ada notasi simbolik IRD. Yang pertama yaitu persegi panjang yang melambangkan himpunan entitas, elips yang melambangkan atribut, belah ketupat yang melambangkan himpunan relasi, dan garis data yang melambangkan link. Notasi IRD yaitu yang pertama entitas. Entitas merupakan suatu objek yang dapat diidentifikasi dalam lingkungan pemakai, sesuatu yang penting bagi pemakai dalam konteks sistem yang akan dibuat. Contoh pelanggan, mahasiswa, pekerja, mobil, dan lain-lain. Contohnya seperti yang ada pada gambar. Selanjutnya atribut. Atribut merupakan elemen dari sebuah entitas dan berfungsi untuk mendeskripsikan karakter entitas. Setiap IRD bisa terdapat lebih dari satu atribut. Selanjutnya yaitu relasi. Relasi menunjukkan adanya hubungan di antara sejumlah entitas yang berasal dari himpunan entitas yang berbeda. Contohnya terlihat seperti pada gambar. Selanjutnya yaitu contoh relasi antar tabel. Seperti yang terlihat pada gambar, terdapat tabel mahasiswa dan tabel mata kuliah. Selanjutnya yaitu kardinalitas. Kardinalitas relasi menunjukkan jumlah maksimal entitas yang dapat berelasi dengan entitas perhimpunan entitas lainnya. Kardinalitas terdiri dari 4 yaitu one to one, one to many to one, dan many to many. Yang pertama yaitu hubungan satu ke satu atau one to one, yaitu di mana setiap entitas pada himpunan entitas A berhubungan dengan paling banyak satu entitas pada himpunan entitas B, dan begitu juga sebaliknya, setiap entitas B pada himpunan entitas B berhubungan paling banyak satu entitas pada himpunan entitas A. Contoh hubungan one to one seperti terlihat pada gambar. Selanjutnya yaitu satu ke banyak atau one to many. Setiap entitas pada himpunan entitas A dapat berhubungan dengan banyak entitas pada himpunan entitas B, dan tidak sebaliknya di mana setiap entitas pada himpunan entitas B berhubungan dengan paling banyak satu entitas pada himpunan entitas A. Contoh hubungan one to many terlihat seperti pada gambar. Selanjutnya yaitu banyak ke satu atau many to one, di mana setiap entitas pada himpunan entitas A berhubungan dengan paling banyak satu entitas pada himpunan entitas B, dan tidak sebaliknya di mana setiap entitas B pada himpunan entitas B dapat berhubungan dengan banyak entitas pada himpunan entitas A. Contohnya terlihat seperti pada gambar. Hubungan yang keempat yaitu banyak ke banyak atau many to many. Setiap entitas pada himpunan entitas A dapat berhubungan dengan banyak entitas pada himpunan entitas B, dan sebaliknya di mana setiap entitas pada himpunan entitas B dapat berhubungan dengan banyak entitas pada himpunan entitas A. Contohnya terlihat seperti pada gambar. Selanjutnya yaitu derajat relasi minimum. Derajat relasi minimum menunjukkan hubungan atau korespondensi minimum yang boleh terjadi dalam sebuah relasi antara himpunan entitas. Derajat atau kardinalitas relasi itu mewakili hubungan maksimum yang boleh terjadi antara himpunan entitas yang satu terhadap himpunan entitas lainnya. Contoh relasi minimum terlihat seperti pada gambar. Materi selanjutnya yaitu bahasa basis data. Bahasa basis data terdiri dari 4 bahasa. Yang pertama DDL atau Data Definition Language, yang kedua DML atau Data Manipulation Language, yang ketiga DCL atau Data Control Language, dan yang keempat yaitu TC atau Transaction Control. Bahasa yang pertama adalah DDL atau Data Definition Language, yang merupakan bahasa yang mempunyai kemampuan untuk mendefinisikan data yang berhubungan dengan pembuatan dan penghapusan objek seperti contoh tabel, indeks, nama, dan lain-lain. Perintah yang termasuk dalam bahasa DDL yaitu create, drop, dan alter.
Yang pertama yaitu perintah create. Perintah create berfungsi untuk membuat. Dalam PL/SQL, perintah create ini dapat membuat tabel baru, indeks, prosedur, fungsi, dan view. Contohnya terlihat seperti pada gambar. Perintah yang selanjutnya yaitu drop. Perintah drop ini berfungsi untuk menghapus, bisa untuk menghapus tabel, kolom, view, fungsi, prosedur, dan lain-lain. Contohnya terlihat seperti pada gambar. Perintah berikutnya yaitu alter. Perintah alter digunakan untuk merubah tabel. Dalam hal ini adalah merubah variabel yang digunakan dalam tabel seperti merubah tipe data, merubah jumlah data, dan juga bisa untuk menambah kolom baru. Contohnya terlihat seperti pada gambar. Bahasa basis data yang kedua yaitu DML atau Data Manipulation Language yang merupakan bahasa untuk mendefinisikan awal mengenai basis data. Maka DML merupakan bahasa yang digunakan untuk memanipulasi data dari basis data. Perintah yang termasuk dalam DML yaitu ada 4. Yang pertama insert, update, select, dan delete. Perintah yang pertama yaitu insert. Perintah insert digunakan untuk menyisipkan atau menambah data baru ke dalam tabel. Perintah insert dapat ditulis dengan insert into nama underscore tabel dalam kurung kolom 1, kolom 2, values dalam kurung nilai 1, nilai 2. Contohnya terlihat seperti pada gambar. Selanjutnya yaitu perintah update. Perintah update digunakan untuk merubah isi dari kolom atau baris yang diinginkan. Penulisan perintah update dapat ditulis dengan update nama underscore tabel set kolom 1 sama dengan nilai 1, kolom 2 sama dengan nilai 2, bla 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 where condition. Contohnya terlihat seperti pada gambar. Perintah yang ketiga yaitu select. Perintah select pada PL/SQL mempunyai fungsi untuk mengambil informasi dari database. Contoh perintah select terlihat seperti pada gambar. Perintah yang keempat yaitu delete. Perintah delete berfungsi untuk menghapus baris dari satu tabel, bisa diikuti dengan kondisi yang bersesuaian dengan data baris yang ingin dihapus. Perintah delete ditunjukkan sebagai berikut. Delete from nama underscore tabel where condition. Contohnya terlihat seperti pada gambar. Bahasa ketiga bahasa basis data yaitu DCL atau Data Control Language yang merupakan bahasa yang mengatur hak akses apa saja yang diberikan kepada suatu user. Yang termasuk dalam DCL yaitu grant dan default. Bahasa basis data yang keempat yaitu TC atau Transaction Control yang merupakan bahasa yang mengatur perubahan pada DML terhadap apa saja yang telah dilakukan. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.